Selamat pagi, Reva dan Nomi. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Miss. Oke, baik. Pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Di sebelah kanan kalian ada altar. Jadi nanti kita berdoa terlebih dahulu. Misalnya sudah menyalakan lilin, jadi kita nanti akan nyalakan dupa. Kita akan berdoa bersama-sama di sini dan kita akan memanjatkan Parita Namakaragata. Oke, silakan kita duduk ke bawah. Mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini diawali dengan membacakan Namakaragata secara bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakhato bhagavata dhammo. Swakhato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Sabe serta bawantu sukitata, semoga makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Oke, silakan kami duduk kembali. Oke, baik, Naomi dan Reva, selamat datang di kelas SMP, ya, maksudnya di SMP. Hari ini Miss Elsie akan membahas sesuatu, tapi sebelum itu Miss Elsie mau tanya, kita semuanya kan jumlahnya ada 2, berarti di sini hadir semua ya, ada Naomi dan ada Reva. Oke, baik, kalau begitu kita langsung saja untuk pembahasan ke materi kalian. Tapi sebelum kalian masuk ke materi kalian, Miss Elsie ingin memberitahukan kepada kalian bahwa kita di bab 1, kalau misalnya kalian lihat di di materi kalian nantinya, karena ini kan kalian memang belum mendapatkan buku karena kalian masih masuk ke dalam kelas 7. Jadi Miss Elsie langsung saja, nanti kalian akan lihat di slide-nya Miss Elsie. Miss Elsie akan membahas tentang materi kalian, yaitu materi tentang 7 minggu, peristiwa 7 minggu pasca Buddha mencapai penerangan sempurna. Nah, tapi sebelum itu, apakah kalian pernah tahu tentang bab ini sebelumnya? Gak pernah sama sekali. Oke, dan Miss Elsie akan review dulu ke sebelumnya, ya. Mungkin di SD kalian pernah yang namanya mendapatkan materi tentang di mana peristiwa sebelum Buddha Gautama mencapai penerangan sempurna, pasti Buddha Gautama ini melakukan pertapaan. Apakah kalian pernah tahu tentang kisah itu? Oke, mungkin tidak tahu karena bukan berasal dari SD sini ya. Oke, mungkin Reva tahu, Rev? Oke, salah satu kisah yang pernah kamu tahu apa? Yang pas berpuasa. Oh, melakukan penyiksaan diri atau apa? Oke, berpuasa untuk melakukan penyiksaan diri. Oke, setelah berpuasa ada nextnya lagi nih ceritanya, yaitu ada seseorang yang memberikan makanan. Kamu masih ingat siapa? Rev? Nggak tahu. Oke. Perempuan apa laki-laki, Rev? Oke, perempuan. Nah, kemudian kamu tahu nggak tekad waktu Buddha Gautama diberikan
makanan oleh seorang perempuan. Itu. Kamu tahu namanya siapa? Gak tahu? Oke. Depannya dari S. Ada yang tahu nggak? Belakangnya A. Namanya adalah Nah, dari kisah Sujata ini, ya, Reva dan Naomi, kita akan membahas ke bab yang akan kita bahas, yaitu tentang 7 minggu pasca Pertapa Gotama mencapai penerangan sempurna. Oke, tapi sebelum itu silakan Reva dan Naomi untuk join terlebih dahulu ke slide yang ada di Quizzes dengan join berdasarkan kode yang Miss Elsie berikan. Oke, sebentar Miss Elsie akan berikan kodenya. Kodenya adalah 519144. Silakan Reva dan Naomi untuk join. Tuh, sudah join semuanya Reva dan Naomi? Oke, sudah. Baik, karena sudah join, silakan kita langsung saja untuk membahas materi di bab 1 ini. Nah, materi bab 1 ini pastinya ada beberapa hal yang harus kalian capai, itu menjadi tujuan pembelajaran Miss Elsie berikan materi ini kepada kalian. Oke, kita langsung saja. Oke, ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Kita akan lihat di sini, di mana tujuan pembelajaran kalian yang pertama itu adalah menjelaskan peristiwa 7 minggu pasca Pertapa Gotama mencapai penerangan sempurna. Sebisa mungkin kalian bisa menjelaskan kembali sebenarnya peristiwa yang kalian dapatkan di bab 1 ini seperti apa sih, dan kalian bisa menjelaskan kembali ke teman-teman kalian maupun ke Miss Elsie. Oke. Lalu selanjutnya mengaitkan konsep dari Paticca Samuppada atau hubungan sebab akibat yang saling bergantungan dengan nilai-nilai yang ada pada kehidupan sehari-hari, atau bagaimana sih caranya kalian menerapkan Paticca Samuppada ini pada kehidupan sehari-hari, ya, Reva dan Naomi. Serta yang ketiga, ini dimana kalian bisa mengaitkan peristiwa dari 7 minggu pasca Pertapa Gotama mencapai penerangan sempurna dengan nilai moral, sehingga kalian bisa tahu nih bagaimana sih penerapan dari 7 minggu pasca Buddha Gotama atau Pertapa Gotama mencapai penerangan sempurna ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena di setiap kisah ini memiliki nilai moral, dan nilai moral tersebut bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, ini merupakan proyek yang pastinya harus kalian buat untuk hari ini dan untuk 2 hari ke depan, ya. Dimana hari ini kalian nanti akan membuat project, tapi Miss Elsie belum jelaskan sekarang karena Miss Elsie harus menjelaskan tujuannya terlebih dahulu. Dimana untuk hari ini kalian nanti akan membuat mind mapping menggunakan, terserah mau menggunakan Mindomo, Canva, atau Mindmeter, itu terserah kalian. Jadi di sini nanti kalian akan membuat mind mapping tentang kaitannya Paticca Samuppada terhadap penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu nanti kalian akan membuat video, ya, video praktek dari penerapan nilai-nilai moral pada setiap peristiwa. Jadi nanti kalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, nanti kalau misalnya ada sikap bersyukur, bagaimana sih kalian bisa mensyukuri sesuatu. Intinya sih seperti itu. Oke, kita lanjut. Kayaknya sebelum kita mulai, kalian akan ada pretest terlebih dahulu. Silakan kalian pretest terlebih dahulu. Silakan kalian kerjakan kuisnya. Oke, kita akan lihat. Oke, Reva dan Naomi sepertinya paham dengan soalnya. Kayaknya soalnya tetap mudah ya. Kan baik, kita akan next selanjutnya.
Misal sih nggak tahu, pretest kalian pertanyaannya ada berapa? Oke, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Slide ketiga, pertanyaan ketiga. Oke. Dan ini sepertinya pertanyaan terakhir. Oke, Naomi sudah menjawab. Dan hasilnya adalah oh. Naomi mengejar Eva. Oke. Ya. Tadi kita sudah melakukan pretest dan ternyata Miss Elsie sudah melihat hasil dari Naomi dan Reva ketika pretest. Kayaknya kalian sudah mulai memahami nih kira-kira arahnya kita tuh pembahasannya kemana ya. Kayaknya Miss Elsie sudah melihat karena apa? Hasil pretestnya kalian pun dari 5 soal yang Miss Elsie berikan kepada kalian ternyata kalian bisa menjawab semuanya. Berarti sejauh ini sepertinya kalian paham tentang soal-soal karena soal yang Miss Elsie berikan kepada kalian itu berkaitan dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pastinya kalian sudah tahu secara garis besar tuh kalian harus seperti apa sih dan pembahasan kita akan seperti apa. Baik, kita langsung saja untuk pembahasan selanjutnya, yaitu ini merupakan peristiwa 7 minggu pasca Buddha mencapai penerangan sempurna, di mana minggu pertama, kalau kalian lihat, minggu pertama di mana Buddha Gotama sedang bermeditasi di bawah pohon Bodhi, melanjutkan meditasi di bawah pohon Bodhi. Kemudian di minggu kedua di mana Buddha Gotama menatap pohon Bodhi. Dan di minggu ketiga kamu lihat di mana ada peristiwa Buddha Gotama sedang berjalan di atas jembatan emas. Dan di peristiwa minggu keempat Buddha Gotama bermeditasi di bawah pohon di kamar permata. Nah, kemudian yang kelima di mana Buddha Gotama sedang digoda sama anak-anaknya Mara. Dan di minggu ketujuh Buddha Gotama itu sedang bermeditasi di bawah pohon. Dan ketika hujan lebat dia dilindungi oleh Raja Muchalinda. Dan terakhir Buddha Gotama sedang meresapi kebahagiaannya. Oke, misal saya akan membahas yang pertama terlebih dahulu karena ini berkaitan dengan nanti konsep dari Paticcasamuppada. Kita akan masuk ke dalam minggu pertama pada peristiwa 7 minggu pasca Pertapa Gotama mencapai penerangan sempurna. Nah, peristiwa pertama yaitu pada minggu pertama, kalau kalian lihat di gambar yang pertama di sini ya, yang kalian lihat di laptop dan tabnya kalian, di mana Buddha duduk di bawah pohon Bodhi. Ketika Buddha duduk di bawah pohon Bodhi, Buddha Gotama ini merenungi dan meresapi makna dari hubungan sebab akibat yang saling bergantungan atau Paticcasamuppada itu sendiri. Oke, Reva dan Naomi berdasarkan konsep dari Paticcasamuppada dengan adanya ini maka timbullah itu. Maka dari itu kita akan lihat di sini tentang Paticcasamuppada. Kalian bisa lihat kan gambarnya Paticcasamuppada seperti apa? Nah, di situ ada beberapa konsep yang memang harus dijelaskan.
kalian sudah sampai mana? Kamu tinggal berapa lagi contohnya? Oke, berarti tinggal 2 lagi ya. Oke, Naomi, bagaimana? Kamu udah sampai mana, nak? Itu tinggal 2 lagi. Oh, kalau misalnya kamu melihat kucing, kamu akan timbul menyentuhnya, berarti ini paksa dan wedana, bukan adanya saletana. Nah, paksa dan wedana. Paksa dulu. Nah, paksa dulu saletananya. Oke. Baik, Reva sama Naomi, karena waktunya juga sudah habis, ya. Baik, misal saya akan kasih tahu conclusionnya adalah kenapa kalian harus memahami ini. Ini sebagai konsep pemahaman kalian dalam menjalani di kehidupan sehari-hari, ya. Ini konsep pemahaman kalian untuk merefleksi diri kalian di kehidupan sehari-hari, karena pada dasarnya di kehidupan sehari-hari kalian pasti akan meliputi hal ini, yaitu dimana indera kamu pasti akan merespon sesuatu. Nah, ketika merespon itu merupakan kontak. Nah, terus dari respon itu pasti kamu akan merasakan, kok saya nggak suka ya, kok saya suka ya, dan segala macam. Itu akan menimbulkan perasaan. Nah, dari perasaan itu pasti kamu ada timbul rasa nafsu keinginan yang tinggi. Dari nafsu keinginan yang tinggi ini pasti kamu akan timbul pemekatan terhadap sesuatu. Nah, ini merupakan salah satu kesimpulan dari kalian belajar Paticca Samuppada. Nah, inilah yang direnungi oleh Buddha Gautama pada minggu pertama. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, tugas kalian bisa kalian lanjutkan. Minggu depan kita akan lakukan presentasi. Cukup sekian dari Miss Rosi. Terima kasih. Namo Buddhaya.